Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan ke-6 untuk mata kuliah geografi kebencanaan. Sebelumnya, saya mohon maaf terlebih dahulu karena tidak dapat live langsung Zoom dengan rekan-rekan mahasiswa semuanya pada hari Kamis ya, Kamis pagi jam 7 sampai jam 8.40 harusnya. Tapi diganti oleh video ini sengaja saya rekam beberapa hari sebelumnya karena pada hari Rabu dan Kamis kebetulan saya ada tugas tambahan ya menjadi asesor ke sekolah yang ada di Kabupaten Ciamis. Kebetulan ada tugas itu, jadi diganti oleh video ini. Tapi tidak mengurangi esensi dari perkuliahan. Nanti rekan-rekan setelah melihat video ini, jika ada yang ditanyakan terkait materi atau hal-hal yang memang belum mengerti, silahkan rekan-rekan untuk bertanya via WA Group ya. Nanti silahkan mau diketik langsung atau via voice note juga boleh, biar gampang nanti akan saya respon di WA Group. Untuk materinya silakan rekan-rekan nanti di-download di Google Classroom. Seperti itu ya. Nah, untuk materi kali ini izin saya share screen dulu. Pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait kajian penanggulangan bencana secara global. Oke, ya, sudah nampak sepertinya. Nah, untuk materinya yaitu kajian penanggulangan bencana secara global. Setelah rekan-rekan di minggu kemarin mempelajari tentang siklus penanggulangan bencana yang tentunya yang dipakai di Indonesia ya. Kita ingat-ingat terlebih dahulu. Yang pertama ada prabencana. Prabencana itu ada dua, yaitu ketika tidak terjadi bencana yang pertamanya, yang keduanya adalah ketika ada potensi bencana. Kemudian siklus yang selanjutnya adalah ketika terjadi bencana, yaitu tanggap darurat ya. Kemudian siklus yang terakhirnya adalah siklus rekonstruksi dan rehabilitasi atau pasca bencana. Setelah itu kita pelajari secara umum yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita lihat kajian penanggulangan bencana secara global seperti apa. Mungkin di sini kita bisa membandingkan bagaimana cara negara-negara lain ketika menghadapi sebuah bencana. Misalnya di Jepang yang terkenal dengan mitigasinya yang sudah sangat maju, kemudian negara-negara lain seperti Amerika dan lain sebagainya. Kita akan coba lihat ya satu persatu seperti apa. Oke. Pertama, kita akan melihat terkait bencana gempa bumi dan tsunami di Jepang, serta penanggulangannya seperti apa. Kita lihat terlebih dahulu kondisi fisik negara Jepang. Jepang merupakan negara kepulauan di timur Asia atau di Samudra Pasifik. Letak astronomis Jepang adalah 30 lintang utara sampai 47 derajat lintang utara serta 128 bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Ini petanya. Negara Jepang itu negara kepulauan ya, berarti hampir sama dengan Indonesia yang juga negara kepulauan. Kemudian Jepang berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, Indonesia juga berada di antara dua lempeng ya, atau bahkan mungkin tiga lempeng, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan sebagian mungkin yang Filipina ada juga di Indonesia. Jepang juga hampir sama seperti itu. Ini ya pertemuan lempengnya. Di sebelah baratnya itu ada lempeng Eurasia, sebelah timur lautnya ada lempeng Pasifik, dan sebelah timur arah ke tenggaranya ada lempeng Filipina. Nah, ini menyebabkan Jepang juga sangat kaya akan banyak bencana. Kita lihat ya. Memiliki rangkaian pegunungan aktif sebagai bagian dari Sirkum Pasifik atau Ring of Fire-nya dunia.
Ini ya, ini sebaran gunung api yang ada di Jepang atau di Kepulauan Jepang. Kemudian memiliki kerawanan bencana gempa bumi, tsunami, dan gunung api yang tinggi. Nah, ini adalah efek dominonya. Ketika Jepang berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, itu akan menimbulkan banyak rangkaian gunung api dan berpotensi juga gempa bumi, tsunami. Ya, oke. Ini salah satu gunung yang terkenal di Jepang yaitu Gunung Fujiyama. Kondisi masyarakatnya, Jepang memiliki penduduk sebanyak 127 juta. Nah, berarti ya kurang lebih setengahnya dari penduduk Indonesia ya, karena Indonesia sekarang hampir 270 jutaan. Pada tahun 2020 yang merupakan jumlah penduduk terbanyak ke-10 di dunia. Ini salah satu ikon yang paling terkenal di kota Tokyo ya, karena masyarakat Jepang terkenal dengan kebiasaan berjalan kaki ketika akan bekerja ataupun beraktivitas. Kemudian sebagian besar penduduk Jepang terkonsentrasi di daerah perkotaan seperti Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya, dan Sapporo dengan kepadatan mencapai 91%. Ini kepadatan penduduknya. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk rendah yaitu 0,9% dan di perkotaan mencapai 4%. Nah, rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk itu diakibatkan oleh kebiasaan masyarakat Jepang yang sangat dominan mementingkan pekerjaan dan tidak mementingkan berkeluarga. Nah, hasil mereka tidak banyak yang menikah untuk usia produktif dan ya otomatis tidak banyak menghasilkan keturunan. Itulah karena ya mementingkan pekerjaan tadi. Seperti kalau di negara Asia Tenggara itu ada Singapura. Singapura juga sama seperti etos kerjanya dan kehidupan. Oke, kemudian nah ini populasi di Jepang, kita lihat pertumbuhannya seperti apa. Kemudian rasio penduduk muda terus menurun, sedangkan penduduk tua di atas 65 tahun terus meningkat. Nah, ini perkiraan mencapai 40% di tahun 2060. Nah, ini kenapa seperti ini? Yaitu karena penduduk Jepang sekarang didominasi oleh penduduk dewasa menjelang tua, atau bahkan penduduk tua pun masih sangat banyak. Karena tingkat kesehatan atau harapan hidup penduduk Jepang itu sangat tinggi. Hal tersebut mengakibatkan piramida penduduknya seperti batu nisan. Di bawahnya kecil, kemudian di atasnya besar, seperti gambar di kiri ini. Itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk muda di Jepang itu sedikit, sedangkan jumlah penduduk usia tua dan dewasanya itu relatif banyak. Kenapa produk mudanya sedikit? Karena orang Jepang tidak berkonsentrasi untuk memiliki keluarga dan keturunan. Kebanyakannya sekarang ini mereka lebih fokus ke pekerjaan. Ya, nah ini cukup berbahaya juga. Kenapa? Karena di suatu saat nanti populasi mereka akan habis. Karena ketika produk tuanya sudah habis, produk mudanya sedikit, nah ini menjadi PR tersendiri nanti untuk pemerintahan Jepang. Nah, kemudian memiliki kebudayaan rumah ramah bencana tercermin dari rumah adat Minka namanya ya. Nah, ini kalau kita mirip-mirip rumah adat Sunda tentunya mirip-mirip apa disebutnya ya, rumah panggung. Jadi rumah adat mereka ini itu digadang-gadang sebagai rumah adat salah satunya yang rawan yang ramah terhadap bencana, terutama bencana gempa bumi yang sering terjadi. Gitu. Di beberapa video saya juga pernah melihat ketika terjadi tsunami, rumah adat Minka ini dia tidak hancur, tapi dia hanyut bersama gelombang tsunami-nya, gitu. tidak porak-poranda, hanyut utuh ya, kebanyakannya seperti itu. Itu berarti struktur bangunannya cukup lumayan kuat. Oke, kemudian selanjutnya kejadian bencana gempa bumi, tsunami, dan gunung api di negara Jepang. Nah, ini gempa Kanto tahun 1923, kekuatannya 7,9 Richter. Nah, ini korban jiwanya 142.000 orang. Kota Tokyo hancur. Wah, ini mengerikan juga ya. Jadi gempa ini hampir meratakan semua bangunan yang ada di Tokyo waktu itu. Makanya jumlah korban jiwa yang terendam pun sangat banyak. Nah, dari pengalaman ini kemudian mengakibatkan Jepang lebih aware lagi terhadap
bencana yang berpotensi hadir kembali di negara. Alhasil mereka banyak mengembangkan riset-riset terkait mitigasi bencana, kemudian terkait struktur bangunan harus seperti apa, kemudian kesiapsiagaan masyarakatnya harus bagaimana. Jadi mereka berkaca dari gempa Kanto waktu tahun 1923 ini. Yang kedua ada gempa Tohoku tahun 2011, kekuatannya ini sangat besar, 9,1 ya, mirip-mirip ketika kejadian di Aceh di Indonesia pada tahun 2004 yang mencapai 9,2 waktu itu secara magnitudo. Merupakan gempa terbesar di Jepang yang pernah tercatat. Gempa susulan mencapai 50 kali dengan kekuatan 6 skala Richter, korban jiwa sebanyak 29.000 orang. Waktu itu juga memicu tsunami. Nah, setelah kita lihat, di sini perbandingannya kan cukup signifikan. Antara tahun 1928 yang pada waktu itu penduduknya masih jarang, tapi mereka korbannya sangat banyak, 142.000 orang. Tapi ketika tahun 2011, ketika memang masyarakatnya sudah banyak, tapi mereka bisa menekan korban jiwa hanya sebanyak 29.000 orang. 29.000 orang itu masih banyak sebetulnya, tapi jika dibandingkan dengan 142.000 di tahun 1923, itu berarti mereka sudah punya perkembangan teknologi yang lebih baik. Dalam artian mereka bisa menekan jumlah korban jiwa di tengah jumlah kepadatan penduduk yang semakin padat dan semakin banyak. Ya, ini di gempa Tohoku tahun 2011, ngeri-ngeri juga karena dicampur dengan tsunami. Ya. Kemudian tsunami Tohoku 2011 ketinggian airnya 10 meter. Ini ya, beserta korban gempa yang tadi adalah 29.000 orang dan merusak instalasi nuklir Fukushima. Ya, kalau rekan-rekan waktu itu sudah konsentrasi ke berita ya, tahun 2011 mungkin masih SD atau masih kecil ya rekan-rekan semua yang ada di sini. Itu beritanya cukup, ya kalau sekarang disebutnya viral ya di seluruh dunia dan memperlihatkan kejadian gempa bumi dan tsunami yang ada di Tohoku itu. Tohoku. Nah, yang paling disoroti adalah terkait pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Itu juga sangat disoroti karena disinyalir terdapat kebocoran atau kerusakan akibat gempa dan tsunami waktu itu. Nah, alhasil banyak masyarakat di sekitar Fukushima yang diungsikan. Ya. Oke. Nah, ini gempa dan tsunami Tohoku 2011. Padahal di sana sudah dibuat tanggul penahan tsunami yang tingginya lebih dari 8 meter kalau tidak salah. Tapi karena memang tsunami-nya setinggi 10 meter ya alhasil banyak air limpasan tsunami-nya yang tetap masuk ke pemukiman. Contohnya adalah di sini ya, di foto ini. Ya. Ini Fukushima-nya. Jadi pembangkit listrik Fukushima ini berada di pinggir pantai dan sebagian dari instalasi nuklirnya ada yang terdampak langsung oleh gempa dan tsunami. Ya. Kemudian ada bencana letusan Gunung Bandai tahun 1888 menimbulkan korban jiwa sebanyak 450 orang. Nah, ini salah satu contoh kejadian gunung api yang terjadi di Jepang dan menimbulkan korban jiwa hampir 500 orang. Nah, sekarang Gunung Bandainya seperti di foto yang sebelah kanan ini sangat indah sekali. Ini merupakan salah satu gunung yang aktif yang berada di Pulauan Jepang. Oke, sekarang kita lihat penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di negara Jepang. Karena Jepang memiliki kondisi kebencanaan yang cukup tinggi, maka dikembangkan beberapa metode untuk meminimalisir dampak bencana. Seperti berikut. Pertama, mereka membuat rumah tahan gempa. Nah, dari segi arsitektur, sekarang banyak rumah-rumah Jepang yang sudah modern. Tapi selain modern, mereka juga mengadaptasi tentunya terkait rumah tahan gempa dari bangunan-bangunan tradisional mereka yang diadaptasi di bangunan modern. Jadi mereka mengembangkan banyak teknologi yang membuat rumah tersebut jadi tahan gempa. Jadi orang Jepang itu tidak terlalu khawatir ketika mereka ada di dalam rumah ketika gempa terjadi. Mereka tinggal menyelamatkan diri masuk ke dalam
bawah meja misalnya atau melindungi kepala saja. Karena mereka sudah sangat percaya terkait struktur bangunannya yang tidak akan runtuh, gitu, hanya bergoyang saja. Itulah kelebihan rumah tahan gempa di Jepang. Ya budgetnya pun mungkin lebih tinggi dari rumah-rumah biasa di kita ya, bisa 2-3 kali lipat. Oke, kemudian ada peringatan gempa di ponsel. Ini bedanya dengan kita. Mereka itu ketika terjadi bencana, misalnya gempa bumi, kemudian berpotensi tsunami, ataupun ada gunung api yang akan meletus misalnya, itu peringatannya itu langsung masuk ke ponsel masing-masing. Nggak hanya peringatan notis yang muncul seperti ada WA masuk ya di atas kecil gitu di layar, enggak. Kalau di Jepang itu jadi notisnya itu dia langsung ngeblok layar. Jadi ketika gempa bumi terjadi dan berpotensi tsunami, itu ketika kita main HP atau handphone, misalnya kita lagi main Instagram atau WA-an gitu ya, itu layarnya langsung blank. Dan muncullah notis peringatan gempa dan tsunami di wilayah tersebut. Jadi tergantung wilayahnya di mana. Ketika kita memang sedang ada di wilayah yang rawan gempa tsunami, ketika gempanya terjadi, notisnya masuk ke kita. Otomatis ya. Dan kita langsung diarahkan, di situ ada informasi terkait jalur evakuasinya kemana. Nah, ini sangat-sangat luar biasa menurut saya. Jadi tergantung kitanya di mana dan kita dikasih petunjuk untuk evakuasi ke arah mana. Ini di kita belum ada yang seperti ini. Mungkin bisa diadaptasi beberapa waktu ke depan ya. Dan waktunya pun cukup singkat dari gempa datang, kemudian peringatan yang masuk ke handphonenya sekitar 3 atau 4 menit. Karena kan biasanya kalau di Indonesia itu lebih dari 10 menit ya informasinya. Yang masuk ke berita dulu, ke Twitter dulu, dan lain-lain. Kalau di Jepang 3-5 menit mereka informasinya sudah masuk ke handphone masing-masing. Ya, karena kan tsunami-nya itu 10 menit, rata-rata 10 menit setelah gempa datang, itu tsunami akan datang ke pantai. Nah, ini berarti ada sekitar waktu untuk menyelamatkan diri. Sangat tergantung jarak antara lokasi titik gempanya tentunya ya dengan pantainya terkait lama atau cepatnya tsunami datang ke pantai. Tapi rata-rata 10. Kemudian ada yang disebut kereta peluru. Nah, di kereta peluru ini kita mungkin lebih familiarnya dengan sebutan Shinkansen ya, kereta cepat di Jepang. Itu ketika ada gempa, kereta ini akan berhenti secara otomatis. Gitu ya. Jadi meminimalisir kerusakan yang terjadi di lintasan, dan itu dikhawatirkan akan membuat kereta tersebut kecelakaan, hasil dia akan berhenti secara perlahan, secara otomatis ketika gempa terjadi. Terus sebagai bentuk adaptasi teknologi dalam kereta peluru. Kemudian ada siaran TV. Nah, siaran TV ini akan terus mengupdate bagaimana kejadian atau potensi bencana ketika akan terjadi bencana atau ketika sedang terjadi bencana. Seperti itu contohnya tsunami, evakuasi katanya. Ya, berarti itu memang akan ada terjadi tsunami. Kemudian ada yang disebut ransel darurat atau tas siaga bencana. Kalau di kita ini di kita sudah mulai adaptasi, yaitu memasukkan segala macam hal-hal yang dibutuhkan ke dalam satu tas ransel ya. Misalnya makanan-makanan darurat yang disebutnya yang siap pakai gitu ya, kemudian pakaian-pakaian sederhana, kemudian obat-obatan dan lain sebagainya. Ini ada yang lupa, surat-surat berharga pun masukkan ke sini. Jadi ketika ada bencana datang, kita sudah tidak usah mencari lagi barang-barang berharga kita ke lemari-kemari, misalnya ke bawah bantal, tapi semuanya sudah terkumpul di tas ini, kita tinggal ambil tas ini dan kita tinggal lari. Itu akan lebih banyak menyelamatkan waktu kita. Oke. Kemudian peran ibu rumah tangga. Nah, ini di Jepang ibu-ibu rumah tangga itu banyak diberikan pelatihan terkait kesiapsiagaan bencana. Kenapa? Karena kebanyakan ibu rumah tangga di Jepang itu kan fokus di rumahnya masing-masing untuk menjaga anak-anaknya. Jadi ketika bencana datang dan suami-suaminya itu mungkin sedang di kantor atau di luar rumah, ibu-ibu ini sudah terlatih untuk menyelamatkan diri dan keluarganya yang ada di rumah. Harus kemana, misalnya ya harus evakuasi kemana, apa dia yang dibawa dan lain sebagainya. Jadi titik tekannya itu ke peran ibu rumah tangga. Gitu. Terus ada pelatihan di sekolah juga, itu sudah pasti. Anak-anak di Jepang sudah sangat terlatih ketika akan terjadi bencana,
misalnya mereka harus seperti apa, harus kemana gitu ya. Kita kan sudah diadaptasi juga pelatihan-pelatihan di sekolah. Kemudian ada terowongan penguras air. Nah ini sangat luar biasa menurut saya ya. Di bawah-bawah kota besar di Jepang itu mereka banyak membangun terowongan penguras air sebesar ini, seperti foto yang ini ya. Jadi ketika di atasnya itu banyak air akibat banjir misalnya ataupun tsunami, airnya itu diresapkan langsung ke terowongan-terowongan seperti ini dan dialirkan kembali ke laut atau dibuang kembali ke laut. Sehingga apa? Sehingga ketika bencana tsunami ataupun banjir di kota-kota tersebut itu akan cepat surut air dan diharapkan akan meminimalisir kerugian dan korban. Gitu. Jadi mereka punya lorong-lorong penguras air di kota-kota mereka. Jadi ketika banjir atau tsunami datang, airnya akan cepat hilang. Gitu ya. Ini sangat cukup high budget juga. Ya. Oke. Itu Jepang. Jepang berarti bentuk gempa bumi, tsunami, dan gunung api. Contohnya seperti itu penanggulangan. Sekarang kita lihat ke jenis bencana yang lain, yaitu bencana badai di wilayah subtropis, serta penanggulangannya seperti apa. Nah, kalau di badai ini sebetulnya Indonesia sangat jarang ya, karena Indonesia berada di wilayah tropis. Nah, ini hanya perkenalan saja. Di wilayah subtropis itu badai sangat merusak. Seperti yang kita dengarkan sering seperti di VOA itu ada badai Katrina, misalnya ada badai apa gitu kan, yang meluluhlantakan wilayah bagian di Amerika sana. Dan itu sangat mengganggu dan merusak kehidupan mereka yang ada di sana. Di sini kita pelajari bagaimana cara masyarakat di sana untuk menghadapi badai di wilayah subtropis, serta penanggulangannya seperti apa, sebagai bentuk pelajaran juga untuk kita ya. Kondisi fisik di negara Amerika. Ya, Amerika kan di sini saya ambil sebagai contoh karena memang daerah subtropis dan banyak diterjang badai juga. Amerika Serikat merupakan sebuah negara dengan mayoritas wilayahnya adalah daratan. Letak astronomis Amerika adalah 24 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara, serta 172 bujur barat sampai 66 derajat bujur barat. Nah, ini adalah peta negara Amerika. Saya pernah melihat dulu ada yang menumpang susunkan peta Amerika dengan peta Indonesia. Jadi panjang Indonesia dan panjang Amerika itu mirip-mirip. Jadi ketika peta Indonesia ditampalkan ke peta Amerika itu masuk semua Indonesia di sana. Tapi bedanya kalau Indonesia itu kepulauan, kebanyakannya adalah air, tapi kalau Amerika itu daratan kebanyakan. Ya kan? Tapi sangat luas dan sangat besar tentunya Amerika. Dan ada yang ada bagian yang terpisah ya dari Amerika, ada negara bagian Alaska, itu letaknya di sebelah barat dari Kanada, perbatasan langsung dengan Rusia ya di sana. Kemudian ada lagi yang terpisah cukup jauh adalah Kepulauan Hawaii, itu di sebelah selatan dari Samudra Pasifik. Hampir-hampir dekat ke kita ke Indonesia ya, ke Oceania. Itu kemudian Amerika Serikat berada di wilayah pertemuan lempeng Pasifik, lempeng Amerika Utara, dan lempeng Juan de Fuca. Amerika juga berada di pertemuan tiga lempeng ternyata ya. Ini lempeng Juan de Fuca itu di sana, kemudian lempeng Pasifik, dan lempeng Amerika Utara. North American Plate ya. Oke. Wilayah pantai barat Amerika Serikat memiliki sesar yang sangat terkenal, yaitu sesar San Andreas yang membentang sepanjang 1.300 km. Untuk kita ketahui, Pulau Jawa itu panjangnya 1.000 km kurang lebih. Berarti ini hampir 1,5 kali panjang Pulau Jawa. Panjang sesar San Andreas. Membuatnya sangat rawan terkena bencana gempa bumi. Ya, kalau rekan-rekan sudah pernah melihat film San Andreas, ya, yang diperankan oleh The Rock, ya, kalau bahasa anak-anak zaman dulu, itu di sana diperlihatkan bahwa daerah-daerah sekitar San Francisco itu sangat rawan terhadap gempa bumi dan bahkan terjadi tsunami yang tingginya bisa puluhan meter. Coba lihat di film San Andreas, itu sangat bagus filmnya, realisasi keadaan bencananya juga sangat oke saya rasa ya. Silahkan kalian lihat. Nah ini dasar San Andreasnya
seperti ini dan dia pergerakannya ke kiri dan ke kanan. Kemudian Amerika Serikat memiliki sebuah kaldera bernama Yellowstone. Nah, kalau Yellowstone ini dia munculnya malahan di film 2012 ya. Itu ada kan yang orang seperti orang gila yang hidup di fence, di mobil fence. Itu dia tinggal di Yellowstone untuk melihat akhir dunia seperti apa. Itu dia menunggu letusan gunung api Yellowstone itu ya, kaldera Yellowstone. Yang bisa meletus secara tiba-tiba dan memiliki efek ledakan yang sangat besar. Ini daerah Yellowstone itu salah satu kawahnya atau kalderanya seperti ini. Itu salah satu gunung api yang paling tinggi aktivitasnya ya di Amerika. Kemudian lokasi Amerika Serikat yang berada di lintang sedang membuat negara tersebut sangat rawan terkena bencana badai tropis ya tentunya. Kita lihat di citra satelit sebelah kanan ini, itu terjadi gumpalan-gumpalan awan ketika terlihat dari luar angkasa seperti ini. Dan itu kalau di bawahnya itu terjadi badai yang cukup lumayan dahsyat ya. Oke, kondisi masyarakatnya, Amerika Serikat memiliki jumlah penduduk sebanyak 331 juta jiwa pada tahun 2019, ini lebih banyak dari Indonesia, yang merupakan negara terbanyak penduduk ketiga di dunia setelah Cina dan India. Cina, India, Amerika, kemudian Indonesia yang keempat. Ya. Oke, nah ini kepadatan penduduknya seperti ini di New York City. Dan ya sudah terkenal di banyak-banyak film juga. Kondisinya memang seperti itu. Kemudian sebagian besar populasi penduduk Amerika Serikat tersebar di sepanjang pantai timur, Washington DC ya, dan pantai-pantai yang lain, dan pantai barat. Di pantai barat juga ada. Ini ya. Jadi mereka terkonsentrasinya di timur, di belahan pantai timur, dan di belahan pantai barat. Untuk kepadatan penduduknya, yang warna agak gelap berarti dia tinggi kepadatannya, dan warna yang agak terang berarti dia jarang. Penduduk asli adalah orang Indian, orang Eskimo, dan orang Indo. Nah, sedangkan para pendatangnya berasal dari Eropa Barat, mayoritas Britania Raya. Oke, berarti banyaknya pendatangnya dari Britania. Kalau di daerah Amerika, kalau di Amerika Selatan itu kan banyaknya dari Spanyol dan Portugal. Yang disebutnya Amerika Latin. Ya. Kalau di Amerika Serikat itu banyaknya dari Britania Raya atau dari United Kingdom. Banyak. Oke. Oke. Nah, ini bangsa aslinya orang-orang India. Kalau sekilas kita melihat orang India itu mirip dengan orang-orang Mongolia. Karena memang keturunan langsung dari ras Mongolia. Ya. Seperti ras kita juga di Asia Tenggara. Itu mirip-mirip dengan orang India. Komposisi penduduk Amerika Serikat adalah 25% di bawah 15 tahun, 8% di atas 65 tahun, dan 67% di usia produktif. Seperti ini ya, komposisi penduduknya. Anak-anak atau orang mudanya masih cukup lumayan banyak, usia produktifnya juga banyak, dan orang tuanya tidak terlalu banyak. Karakteristik masyarakat Amerika Serikat sangat peduli terhadap setiap jenis bencana yang ada di wilayah. Mereka sangat aware terhadap setiap jenis bencana. Seperti ini. Nah, ini akibat tornado biasanya atau badai ya. Kita nyebutnya badai biar gampang. Itu jangankan orang ya ketika di luar rumah akan terbang, mobil pun bisa terbang. Alhasil mereka rata-rata di setiap rumahnya itu punya bunker. Bukan bank ya, tapi bunker. Bunker itu ya bunker disebutnya tempat berlindung yang lokasinya di bawah tanah. Jadi ketika badai terjadi, mereka akan menghindari berada di depan atau di dekat dengan jendela dan mereka akan lari masuk ke dalam bunker. Ya, itu salah satu bentuk adaptasi mereka terhadap badai. Ini di sini ada beberapa kejadian badai. Badai Natchez tahun 1840 melewati Mississippi menewaskan 317 orang dan melukai 109 lagi. Terus ada badai Tiga Negara tahun 1925 itu menewaskan 695 orang dan melukai 2.000-an orang. Ya, ini mengerikan. Daya sapunya juga sangat luar biasa bentuknya, hampir mirip dengan daya sapu tsunami. Lokasi-lokasi yang terlewati akan rata ya.
Badai Labor pada tahun 1935 menewaskan 408 orang melewati wilayah Florida. Ya. Kemudian badai Katrina pada tahun 2005 yang paling terbaru ya menimbulkan korban jiwa sebanyak 1.300 orang menyapu wilayah pantai timur. Nah ini kita bandingkan sebelah kanan adalah sebelum terjadi badai dan sebelah kiri setelah terjadi badai. Itu mereka hampir semuanya rata dengan tanah. Oke. Sapu oleh Pak. Ini sangat-sangat mengerikan. Oke. Sekarang kita lihat penanggulangan bencana badainya di negara Amerika itu seperti apa. Karena Amerika Serikat memiliki kondisi kebencanaan yang cukup tinggi, maka dikembangkan beberapa metode untuk meminimalisir dampak bencana seperti berikut. Pertama, penutupan akses jalan. Jadi kan mereka punya teknologi dari satelit mereka yang dapat membaca pergerakan awan badai atau pergerakan cuaca yang menimbulkan badai. Jadi ketika beberapa saat sebelum badai tersebut datang, mereka sudah tahu akan terjadi badai di daerah mereka. Oleh karena itu, mereka akan melaksanakan tindakan seperti penutupan akses jalan. Masyarakat akan disarankan untuk tetap berada dalam rumah, atau bahkan ketika badainya datang, mereka akan masuk ke dalam rumah. Jadi, kenapa seperti itu? Karena dikhawatirkan ketika jalan yang masih dibuka, masyarakat banyak berlalu lalang di jalan, itu mereka tidak lebih aman daripada dalam rumah. Alhasil mereka lebih disarankan untuk tetap berada di rumah. Gitu ya. Kemudian penyebaran informasi lewat media sosial dan internet, nah seperti ini, bukan berarti akan ada badai di daerah New Orleans. Nah, ketika mereka melihat dari citra satelit ada gumpalan awan yang seperti badai ini, mereka langsung memberikan informasi ke daerah atau kota-kota yang dekat dengan lintasan badai tersebut, atau bahkan terlewati oleh lintasan badai tersebut, untuk memperingati mereka untuk segera bersiap-siap. Gitu ya. Kemudian penyebaran informasi lewat berita TV dan radio juga sama. Nah seperti ini. Jadi pergerakan badainya itu bisa diprediksi kan, akan ke arah mana menurut arah angin dan segala macam indikatornya. Alhasil akan diketahui juga daerah mana saja yang terlewati. Nah, di sini itu akan diinformasikan terhadap masyarakat di berbagai berita di TV dan radio, kemudian di berbagai platform internet. Jadi biar masyarakat yang tinggal di wilayah yang terlewati itu mereka bisa segera kalau bisa evakuasi atau ya mungkin mempersiapkan bunker dan segala macam. Kemudian membuat bunker, nah ini yang paling banyak seperti itu. Mereka membuat bunker dalam tanah di dekat rumahnya atau di bawah rumahnya, dan mereka akan menyelamatkan diri ke sini satu keluarga itu ya, yang dalam satu rumah itu. Dan mereka biasanya suka mempersiapkan dalam bunkernya itu ada makanan cadangan, ya kan, air, kemudian alat untuk tidur dan lain sebagainya. Jadi sangat nyaman, banyak energinya. Ini bahkan beberapa tempat ada yang rumahnya memang dibuat di bawah tanah, ya, dan katanya lebih adaptif terhadap bencana. Kemudian membuat rumah anti badai. Nah ini bentuk lain dari cara adaptasi mereka. Kalau yang tadi mereka masuk ke dalam tanah untuk membuat bunker, nah kalau di sini mereka tetap berada di atas tanah, tapi bentuk rumahnya diadaptasi untuk bisa bukan melawan ya, untuk bisa beradaptasi dengan badai. Nah kalau bentuk rumahnya seperti ini bulat katanya gitu ya, atau bentuknya lingkaran, itu dia akan lebih aerodinamis. Dalam artian si angin itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap rumah seperti itu. Katanya seperti itu. Ya mungkin harus ada penelitian lagi dan dicobakan. Benar atau tidak. Ya, tapi ya ini didesain untuk meminimalisir dampak negatif dari penjangan angin badai tersebut. Tadi sudah untuk negara subtropis, contohnya Amerika untuk menerjang badai atau adaptasi dan penanggulangan terhadap badai. Yang ketiga ini kita akan lihat terkait pemanasan global atau global warming serta penanggulangan. Pengertian pemanasan global dapat dipahami sebagai kondisi meningkatnya suhu bumi
yang disebabkan oleh berbagai gas karbon pada efek rumah kaca. Nah, seperti ini. Jadi ketika ozon semakin menipis, banyak yang bolong-bolong, emisi karena banyak emisi ya tentunya dalam bumi kita atau di sekitar kita, alhasil itu menyebabkan banyak terjadi efek rumah kaca yang menyebabkan suhu di bumi kita itu semakin meningkat. Penyebabnya adalah mulai dari aktivitas pabrik, munculnya berbagai moda transportasi yang menggunakan fosil ya, tentunya atau energi fosil, hingga semakin banyaknya aktivitas pertanian dan peternakan dengan teknologi baru yang dilakukan masyarakat. Jadi mungkin yang tidak adaptasi terhadap lingkungan, ya. Di sini seperti ini ilustrasinya. Jadi ya mungkin tidak melalui berbagai jenis pengkajian AMDAL yang baik. Alhasil banyak emisi yang langsung dilepaskan ke udara tanpa ada saringan. Kemudian pada tahun 2015, suhu bumi naik 1 derajat Celcius. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka suhu bumi akan terus meningkat di setiap tahunnya. Bahkan diperkirakan akan meningkat sebesar 3-4 derajat Celcius pada akhir abad ini. Jadi pada tahun 2090-an sampai 2100, itu suhu bumi akan naik 3-4 derajat. Itu sangat mengerikan. Karena ketika suhu bumi terus naik, maka kutub utara dan kutub selatan juga akan terus mencair. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa jika kutub utara dan selatan mencair, air di permukaan bumi itu akan naik sekitar 70 meter. Bayang, 70 meter. Mungkin Monas hanya kelihatan atapnya saja. Dan Jakarta semuanya sudah tenggelam. Ketika kutub utara dan kutub selatan mencair. Itu sungguh menarik ya. Banyak kota-kota yang berada di pinggir pantai itu mungkin akan hilang akibat kejadian ini jika tidak dilakukan tindakan yang baik, gitu ya. Karena kan di belahan bumi ini banyaknya kota-kotanya di pinggir pantai kan, kebanyakan itu banyak akan terdampak. Nah ini peta sebaran suhu air laut. Jadi kebanyakannya memang di Khatulistiwa itu tinggi suhu airnya, dari sebelah utara lebih dekat ke kutub bahkan semakin rendah, begitu pun di sebelah selatan. Oke. Nah kemudian kejadian-kejadian sebagai dampak pemanasan global. Berikut adalah beberapa dampak pemanasan global yang perlu diketahui. Adalah satu, naiknya suhu bumi, jelas yang tadi ya. Jadi suhu di bumi itu akan terus naik. Kemudian naiknya permukaan air laut, itu juga iya. Karena apa? Karena kutub utara dan selatan juga mencair. Itu menyebabkan naiknya permukaan air laut. Ini sebagai contoh ketika kota New York di suatu hari nanti mungkin amit-amit ya, ketika suhu air laut dia akan seperti ini. Dan kebanyakan kota-kota besar di dunia pun kan di pinggir laut. Dan dikhawatirkan akan seperti ini. Jakarta pun sama. Mungkin Bandung masih selamat. Karena ketinggiannya bisa di atas 400-500 meter di atas permukaan laut. 3. Semakin banyak kejadian cuaca yang ekstrim. Betul. Banyak badai misalnya ya. Di Indonesia mungkin ketika pemanasan global sudah terlalu masif, itu kadang banyak terjadi badai di daerah tropis juga. Itu menceritakan bahwa kondisi atmosfer sudah tidak terlalu baik. Ya. Kemudian meningkatnya suhu dan keasaman air laut. Itu juga iya. Jadi keasaman air laut karena banyak emisi di udara itu kan akan turun berupa hujan ke laut ataupun ke daratan. Ya. Dan itu semakin banyak emisi di udara, maka ketika banyak dijatuhkan dalam bentuk hujan kembali ke laut, kembali ke air di bawah, maka keasaman air laut pun akan semakin meningkat. Dan itu akan berpengaruh terhadap ekosistem air laut tersebut. Itu dampak-dampak dominonya dari pemanasan global. Penanggulangannya seperti apa sih dari pemanasan global ini? Secara umum, beberapa langkah penanggulangan pemanasan global antara lain satu, melakukan penghematan listrik. Nah, ini juga ya.
Karena seperti kita ketahui bahwa listrik itu di kebanyakan tempat itu bersumber dari batu bara, ya. Batu bara itu kan dari apa ya? Dari pembakarannya itu menghasilkan banyak emisi ke udara juga. Itu sangat berbahaya juga untuk pemanasan global. Ini hemat listrik, kemudian menanam pohon atau reforestasi juga iya untuk memperbanyak oksigen dan memperbaiki ozon. Terus tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan, nah ini juga sangat berbahaya tentunya. Nah, alhasil tidak menebang pohon sembarangan itu menjadi salah satu solusi karena untuk mempertahankan suhu yang ada di sekitar kita, ya. Karena kan seperti kita ketahui pohon itu kan menghasilkan oksigen, dan oksigen kebanyakan itu akan lebih mengontrol suhu yang ada di sekitar. Kemudian yang keempat, menggunakan energi alternatif. Nah, ini seperti mobil listrik ya daripada Hellenicskan, dan saya lupa namanya, salah satu insinyurnya yang di sebelah kiri, di sebelah kanan pada Helen. Itu sejak beberapa tahun ke belakang, bahkan sebelum Tesla muncul pun, orang ini tuh dan padahal sudah mengembangkan mobil listrik. Ini sebagai informasi saja dari beberapa literasi yang saya baca. Mungkin karena beberapa alasan politik, pengembangan mobil listrik ini tidak dilanjutkan di Indonesia. Karena mungkin nantinya akan berpengaruh juga terhadap industri BBM, ya kan? Akan gulung tikar kalau misalnya mobil listrik ini dikembangkan, karena tidak akan ada lagi yang membeli BBM. Nah, mungkin pertimbangannya juga ke sana. Alhasil ya mungkin banyak materialitas di sini yang bermain, sehingga karir dari padahal waktu itu dan ilmuwan-ilmuwan di belakangnya itu tidak terlalu panjang. Nah, ini sungguh mengerikan juga. Jadi banyak-banyak kepentingan lah yang bermain di sini. Di satu sisi kita menggalakkan kampanye menggunakan energi alternatif, di sisi lain kita juga mematikan eksistensi mereka yang bergerak di energi alternatif. Itu sangat mengerikan, ya. Itu mungkin informasi saja. Silakan kalian baca-baca lagi dokumentasi. Kemudian yang kelima, tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC, nah, seperti AC, kemudian lemari es, itu disinyalir beberapa penelitian mengakibatkan ozon semakin menipis. Mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil, nah seperti tadi ya, menggunakan BBM itu harusnya sekarang sudah ditinggalkan dan sudah memakai energi alternatif, memakai listrik, kemudian listrik juga dari energi air, misalnya bukan dari batu bara. Kalau listriknya masih mayoritas dari batu bara, itu pembodohan, ya. Sama-sama menggunakan bahan bakar fosil, tapi bentuknya lain, bukan dari batu bara. Jadi ya memang harus dilihat secara seksama mana yang lebih efektif, efisien dalam menggunakan energi yang terbarukan atau energi alternatif. Kemudian melakukan reduce dan recycle. Ini juga penting. Apanya ini daur ulang, ya, kebanyakannya daur ulang, kemudian digunakan kembali. Ya, artinya seperti itu. Oke, seperti itu pembahasan dari saya terkait materi kajian penanggulangan bencana secara global di pertemuan ke-6 kali ini. Mudah-mudahan rekan-rekan dapat menerima materinya dengan baik, dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di WA Group, boleh diketik langsung ataupun lewat voice note, ya. Nanti akan saya respon ketika memang waktunya memungkinkan. Tidak akan direspon langsung, mungkin melihat waktu juga nanti, ya. Seperti itu, dan materinya silahkan unduh di Google Classroom, sudah ada di sana. Kemudian tugas juga sudah saya buat filmnya, ya, untuk tugas individu sebelum pertemuan ke-6 kali ini. Dan nanti untuk tugas kelompok sebelum pertemuan ke-7, saya akan kasih tahu lagi tanggal berapa kita pertemuan ke-7, karena minggu depan tanggal 21 sudah jadwalnya UTS, ya. Mudah-mudahan nanti kita punya waktu yang tepat untuk melaksanakan pertemuan ke-7, dan rekan-rekan dapat menyetorkan tugas kelompoknya sebelum pertemuan ke-7. Kita akan bikinkan training juga di sana. Oke, terima kasih Pak Juli, juga terima kasih. Kemudian rekan-rekan mahasiswa juga terima kasih sudah melihat video ini. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan dalam keadaan pandemi ini dan dapat bertemu lagi di pertemuan ke-7. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.